Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, berikut saya berikan tutorial penggunaan aplikasi eRaport khusus untuk guru mapel. Aplikasinya silakan dibuka, lalu kita menggunakan username, silakan masukkan, lalu passwordnya silakan diisi. Penyelenggaranya pilih sistem paket. Usernya ini ada beberapa level Bapak Ibu, ada level sebagai guru, level sebagai admin, level sebagai wali kelas, level sebagai guru BK, dan level sebagai siswa. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberi tutorial khusus untuk Bapak Ibu guru mapel. Silahkan dipilih guru ya. Tahun ajarannya silakan menyesuaikan ya. Kalau sudah silakan login ya. Login. Nah, ini adalah tampilan menu pada guru mapel ya. Di sini ada tertulis nama gurunya, statusnya sebagai guru. Ini menu-menunya ada di sebelah kiri ya. Kemudian kalau menu ini misalnya mengganggu, itu bisa diklik di sebelah sini. Klik di sini ya. Jadi bisa lebih lebar tampilannya. Kalau mau menampilkan menu lagi di sebelah kiri, silakan diklik lagi yang tanda ini. Ya. Langkah awal sebagai guru sebelum kita melakukan apapun, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan edit data kompetensi dasar. Silakan Bapak Ibu masuk dulu di menu ini. Silakan diklik ya. Kemudian pilih kelasnya, mata pelajaran ya. Ini contohnya adalah mata pelajaran fisika. Silakan diklik. Nah, di sini akan ada muncul kompetensi, kemudian kelas, semester, dan kode kompetensi. Kemudian di sini ada kompetensi dasar. Ini ringkasan deskripsinya. Ini statusnya. Status ini aktif, itu artinya bahwa KD ini wajib diajarkan gitu ya. Kalau seandainya KD tidak diajarkan, silakan Bapak Ibu lakukan nonaktif ya. Caranya adalah kita klik di sini ya, edit data kompetensi. Silakan diklik di sini. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Setelah kita edit, maka di sini akan muncul aktif atau nonaktif. Silakan Bapak Ibu edit ya. Nah, kebetulan saya contohnya mengajar di kelas 11. Maka dicari kelasnya ya. Kelas 11 semester 1 misalnya ya. Maka saya cari kelas 11. Nah, ini. Nah, untuk di raport itu kelas 11 semester 1 itu tertulis di sini kelas 11 semester 3 ini ya. Kelas 11 semester 3 artinya kelas 11 semester 1 ya, sama dengan itu ya. Silakan Bapak Ibu lihat kompetensi dasarnya. Seandainya kompetensi dasar itu tidak diajarkan, silakan Bapak Ibu lakukan nonaktif. Biasanya kompetensi dasar untuk pengetahuan itu 3.1, maka kompetensi dasar untuk keterampilannya nanti 4.1. Nah, ini harus berpasangan Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh kompetensi dasar 3.1 dinonaktifkan, lalu kompetensi dasar 4.1-nya diaktifkan.
itu tidak boleh. Jadi harus berpasangan. Jadi saya cari dulu yang 4.1 ya. 4.1. Nah, ini pasangannya yang tadi. Maka ini saya harus nonaktifkan juga ya, nonaktif. Kemudian kompetensi dasar yang lain yang diajarkan silakan diaktifkan. Ini nonaktif ya, karena saya tidak ajarkan, belum diajarkan begitu ya. Ini juga (4.1) tadi 3.1 dinonaktifkan. Kemudian 3.5 pasangannya 4.5. 4.5 ini dinonaktifkan juga. 4.5. Kemudian 3.6 ini nonaktif. Maka 4.6 juga saya nonaktifkan di sini ya, 4.6 nonaktif. Ini sudah semester 4, kita tidak perlu edit. Jadi yang mau kita kerjakan adalah kelas 11 semester 1. Maka yang harus dilihat adalah kompetensi dasar untuk pengetahuan dan kompetensi dasar untuk keterampilan. Untuk yang pengetahuannya ini saya aktifkan adalah 3.2, 3.3 dan 3.4 ya. Sehingga nanti keterampilannya 4.2, 4.3 dan 4.4. Kita lihat ya. 4.2, 4.3 dan 4.4 ya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu lakukan simpan ya. Simpan. Nah, kalau muncul seperti ini silakan klik OK. Oke. Selain itu Bapak Ibu, ada satu lagi yang perlu diperhatikan, karena kalau ini tidak dilakukan maka deskripsi di tampilan cetak rapot nanti tidak akan keluar. Yaitu adalah ini ya. Apabila di deskripsi ringkasan ini merah, silakan Bapak Ibu edit dulu ya, atau dikurangi ya. Katanya dikurangi ya. Contoh misalnya ya, ini kebetulan sudah tidak ada yang merah karena sudah saya edit semua. Jadi masuk di edit data kompetensi dasar. Lalu yang ini seandainya warnanya merah, silahkan dikurangi hurufnya, katanya ya. Dikurangi sampai warnanya hitam. Kalau sudah hitam lalu klik simpan di bagian paling bawah ya. Sini, simpan ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum Bapak Ibu mengerjakan yang lain-lain. Ini paling penting ya, paling utama. Nah, kalau sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah input data nilai. Ya, silakan Bapak Ibu masuk di input data nilai. Di sini ada input nilai pengetahuan, input nilai keterampilan, input nilai sikap spiritual, input nilai sikap sosial. Untuk keempat aspek ini, Bapak Ibu bisa lakukan input secara manual ya. Input secara manual. Contoh ya, input nilai pengetahuan. Ini contoh ya. Pilih kelasnya, misalnya 11 IPA 1. Mata pelajarannya fisika. KD-nya yang muncul hanya 3 Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang saya aktifkan tadi hanya 3 ya. Yang saya aktifkan hanya 3. Maka yang muncul di tagihan sini hanya 3. Tapi kalau semua KD tadi kita aktifkan, maka semua KD itu akan muncul di sini sebagai tagihan nilai ya. Maka itu kuncinya, bahwa sebelum Bapak Ibu melakukan apapun, yang pertama harus dilakukan adalah mengedit KD ya. Di contoh misalnya ini ya, klik, kemudian penilaian pertama. Teknik penilaiannya ini ada beberapa jenis, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan ya. Kenapa munculnya seperti ini? Karena 3.2 itu adalah KD pengetahuan. Nah, kalau saya pilih
yang keterampilan, maka nanti akan muncul 4.2. Contoh ya, saya masuk di input nilai keterampilan. Nah, kelas yang sama, 11 IPA 1, mata pelajaran fisika. Nah, yang muncul di sini adalah 4.2, 4.3, dan 4.4. Contoh, saya pilih 4.2. Penilaian ke-1. Teknik penilaiannya banyak Bapak Ibu ya. Jadi praktek, proyek, produk, portofolio, teknik 1 sampai teknik 6. Ini untuk input nilai keterampilan. Jadi silakan Bapak Ibu bisa lakukan ini dengan cara manual. Cara manual itu seperti ini misalnya praktek ya. Nah, ini silakan diketik satu-satu ini sampai semua siswa dan semua KD ya. Semua siswa dan semua KD. Nanti untuk pindah KD maka kita pindah di sini ya. Setelah itu jangan lupa simpan. Itu untuk entry secara manual. Selain entry secara manual, untuk aspek pengetahuan dan keterampilan, kalau saya sarankan Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara impor. Caranya bagaimana? Caranya kita download dulu format impornya, lalu kita isi dalam bentuk Excel, lalu nanti setelah itu baru kita impor ya. Kita impor. Tapi untuk input nilai sikap spiritual dan input nilai sikap sosial, ini kita tidak bisa lakukan secara impor. Tetap kita lakukan secara manual ya. Contoh ya, nih input nilai sikap spiritual kelas 11 IPA 1, mata pelajaran fisika semester 3 atau semester ganjil ya. Kelas 11 semester ganjil atau kelas 11 semester 3. Nah, ini silakan secara aplikasi defaultnya sudah diberikan semuanya dalam keadaan baik. Tapi Bapak Ibu bisa rubah, misalnya sangat baik, cukup, atau kurang ya. Tergantung kepada aspek-aspek yang ada di sini ya. Tergantung indikatornya, misalnya mensyukuri nikmat, berdoa, toleran pada agama yang berbeda, taat beribadah. Silakan Bapak Ibu melakukan penilaian sikap spiritual secara manual. Ini tidak bisa dilakukan secara impor. Begitu juga untuk nilai sikap sosial. Ini harus di-entry secara manual, tidak bisa diimpor ya. Tidak bisa diimpor. Contohnya ini ya, seperti ini. Ini untuk sikap sosial. Sikap sosial. Jadi ada 4 aspek yang Bapak Ibu harus isi nilainya tadi ya. Nah ini untuk sikap sosial, ada indikator-indikatornya. Silakan Bapak Ibu pilih nilainya sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Setelah itu, setelah dirubah, lalu Bapak Ibu silakan klik simpan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk input nilai ya. Jadi saya ingatkan lagi, untuk input nilai pengetahuan dan keterampilan itu bisa dilakukan secara manual maupun secara impor. Untuk input nilai spiritual dan nilai sikap sosial itu hanya dilakukan dengan cara manual. Nah, sekarang saya mau berikan cara bagaimana untuk menginput nilai secara impor ya. Cara yang harus kita lakukan, yang pertama adalah silakan Bapak Ibu klik download format impor. Download format impor, pilih kelasnya ya. Pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya, pilih semesternya. Ini ada 2 Bapak Ibu yang bisa kita impor, ada formatnya di sini. Formatnya itu bisa kita lihat ya, bisa kita download. Silakan di-download ya. Download format. Ini untuk pengetahuan ya. Kita klik saja. Nah, ini sudah terdownload sini. Kemudian keterampilannya juga kita sekalian download. Ini ada 2 ya. Selanjutnya, kalau sudah, silakan ini dibuka show all ya. Show all. Ini kita buang aja yang tidak dibutuhkan, yang tidak diperlukan ya.
banyak sekali. Nah, kita langsung buka aja ini ya. Ini show in folder ya. Ini ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Kelasnya sudah ada, jadi Bapak Ibu tidak perlu merubah nama filenya ya. Biarkan saja filenya seperti ini karena sudah ada nama kelasnya dan sudah ada aspeknya di sini. Ini untuk pengetahuan. Silakan dibuka ini. Silakan dibuka. Kalau muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu klik enable editing supaya bisa dirubah ya. Nilai-nilainya bisa diisi gitu ya. Enable editing. Nah, di sini ada teknik penilaiannya untuk pengetahuan ya. Teknik penilaiannya adalah tulis, lisan, tugas. Saya pilih tulis misalnya. Kalau sudah seperti ini, silakan Bapak Ibu tarik ke bawah ya. Caranya adalah tempatkan kursornya di sini sampai muncul tanda plus. Plusnya tapi plus tipis ya. Klik, tahan, tarik ke bawah. Sampai semua KD ini terisi. Jadi KD-nya 3.2 sampai 3.4 ini. Jadi ada 3 KD. Kemudian nilainya silakan diisi Bapak Ibu di sini satu-satu ya. Satu-satu. Karena ini contoh, maka saya langsung isi semuanya nilainya sama misalnya ya. Ini untuk semua KD ya. Misalnya 80. Nah, ini sudah saya isi 80 untuk semua KD ya. Kalau sudah diisi seperti ini, Bapak Ibu isinya satu-satu ya, sesuai dengan kenyataan yang ada dan sesuai dengan hasil penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Kan setiap siswa nilainya pasti berbeda-beda. Ini karena contoh, maka nilainya saya tempel langsung semuanya 80. Untuk Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan hasil penilaian ya. Kalau sudah, yang penting lagi adalah cara menyimpan. Cara menyimpan tidak boleh salah, karena kalau salah maka tidak bisa diimpor. Silakan Bapak Ibu perhatikan caranya. File, save as ya, save as. Kemudian save as tipenya ini silakan dirubah menjadi ini ya, Excel 97 2003 workbook ya. Harus ke sini ya, harus diarahkan ke sini. Excel 97 2003 workbook. Kalau sudah save ya, save. Nah, sampai muncul notifikasi seperti ini. Kalau muncul notifikasi seperti ini artinya benar cara penyimpanannya. Lalu klik continuous. Nah, ini sudah tersimpan. Kalau sudah tersimpan maka kita bisa tutup ini ya. Tutup, maka nanti di sini menjadi 3 file. Yang tadinya 2 menjadi 3. 3 itu apa? Yang satu adalah bentuk filenya adalah ini. Ya. Bentuk filenya yang ini ya. Nah, ini. Jadi save as tipenya itu 97 2003 workbook tadi ya. Di sini berubah menjadi worksheet sama aja ya. Jadi munculnya yang nanti kita akan impor adalah yang ini Bapak Ibu, bukan yang 2 ini ya. Bukan yang 2 ini, tapi yang ini. Yang ini yang kita impor. Hasil dari save as yang kita perbarui tadi. Kalau sudah ini kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi lagi. Lalu kita cari menu namanya impor nilai siswa. Ini ya. Impor nilai siswa. Silakan Bapak Ibu klik impor nilai siswa. Nah, jangan salah menempatkan Bapak Ibu ya. Kalau salah menempatkan tidak menjadi kerusakan sih aplikasi, tapi tidak bisa diimpor nanti ya. Maka dari itu, karena tadi yang kita isi adalah nilai pengetahuan, maka yang kita impor juga nilai pengetahuan. Silakan diklik impor nilai pengetahuan. Ya. Lalu choose file ya. File atau file yang kita isi tadi silakan dicari ya, choose file. Nah, yang mana itu? Nah, kita lihat di sini. Yang 97 2003 yang ini ya, bukan yang 2 ini ya. Bukan yang 2 ini, tapi yang ini. Nah, ini silakan diklik lalu open. Lalu upload ya. Upload data nilai. Upload data nilai. Nah, ini udah masuk nih. Udah masuk ya. Udah masuk.
Kalau sudah masuk, selanjutnya kita klik simpan data nilai. Simpan data nilai. Simpan data nilai sampai proses menyimpannya berhasil. Nah, ini klik OK ya. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan impor nilai keterampilan. Kita isi dulu keterampilannya ya, di format tadi ya. Format tadi di menu download yang keterampilan. Nah, ini kita buka. Lalu kita isi nilainya. Jangan lupa enable editing Bapak Ibu ya. Editing. Oke, selanjutnya ini teknik penilaiannya. Misalnya karena ini masa pandemi, maka kalau praktik ini kelihatannya sulit. Maka saya buat di sini bentuknya portofolio yang ini ya, portofolio. Lalu ini silakan diarahkan kursornya ke pojok sini sampai muncul plus tipis, lalu diklik, tahan, tarik ke bawah ya. Sampai semua KD 4.2 sampai 4.4. Nah, kalau sudah seperti ini, nilainya silakan dikasih di sini ya. Berdasarkan hasil penilaian portofolio tadi. Ini 85 misalnya ya. Kalau sudah, jangan lupa cara menyimpannya. Saya ingatkan lagi, file, save as, pilih save as tipenya adalah Excel 97 2003 workbook ya. Excel 97 2003 workbook, lalu save, continuous, lalu tutup. Nah, selanjutnya kita akan impor ya. Kita masuk di menu impor nilai siswa, lalu impor nilai keterampilan. Lalu choose file. Cari yang keterampilan 97 2003. Nah, ini ya. 97 2003 keterampilan. Open. Lalu upload. Sampai proses upload selesai. Nah, ini udah muncul nilainya. Jangan lupa simpan data nilai. Ada di atas menu simpannya, ada juga di bawah sini ya. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana ya. Bisa diklik di atas. Simpan data nilai. Kita tunggu sampai proses impornya selesai. Lalu klik OK. Ini sudah selesai. Nah, untuk melihat hasil nilainya itu akan bisa dilihat di lihat pengolahan nilai ya. Ini, lihat pengolahan nilai, nilai pengetahuan. Nanti akan kelihatan di sini. Kelasnya tadi adalah kelas 11 IPA 1. Nanti akan muncul nilainya di sini ya. Hasil yang kita impor tadi nanti akan muncul di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kompetensi dasar untuk pengetahuan tadi kan hanya 3 saya punya. Karena yang lain saya nonaktifkan. Jadi 3.2, 3.3, 3.4. Ini untuk pengetahuan. Nilainya udah masuk nih ya. Kemudian untuk nilai keterampilan juga seperti itu. Sudah bisa kita lihat karena kita sudah impor tadi ya. 11 IPA 1, fisika umum ya. Kita akan lihat nilainya di sini ya. Nanti akan kelihatan karena proses impornya sudah berhasil tadi ya. Nah, ini udah muncul nih ya. 4.2, 4.3 dan 4.4. Ini nilainya. Jadi sudah kelihatan. Bapak Ibu, setelah kita menginput nilai pengetahuan, nilai keterampilan, selanjutnya kita input nilai sikap spiritual dan sikap sosial. Itu urutannya ya. Sikap spiritual kita lakukan dulu. Kelasnya kelas yang sama dulu sampai prosesnya selesai. Fisika semester 3. Nah, silakan Bapak Ibu rubah di sini ya. Dirubah. Ini misalnya sangat baik gitu ya. Sangat baik. Sangat baik.
Sangat baik. Lakukan untuk semua siswa yang diperlukan saja. Kalau ada yang cukup, ya silakan dirubah ke cukup. Kalau proses ini sudah selesai, silakan klik simpan. Klik simpan. Tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Klik OK. Selanjutnya, kita masuk ke input nilai sikap sosial. Pilih kelas yang sama, ya. Mata pelajaran fisika semester 3. Silahkan dirubah predikatnya untuk masing-masing siswa, ya. Sangat baik, baik, cukup atau kurang di sini, ya. Ini ya. Silahkan dirubah kalau ada yang perlu dirubah. Tapi seharusnya dirubah sih, karena ini aspek ini harus dinilai. Kalau tidak dirubah berarti semuanya secara default dia baik, ya. Kalau sudah, klik simpan, Bapak Ibu. Klik simpan. Klik simpan. Tunggu sampai proses menyimpannya selesai, ya. Ini masih muter-muter, ya. Oke, klik OK. Nah, langkah selanjutnya, setelah nilai pengetahuan kita isi, nilai keterampilan kita isi, nilai sikap spiritual kita isi, nilai sikap sosial kita isi, yang terakhir adalah proses deskripsi siswa. Silakan ini dilakukan sebelum kirim nilai, ya. Proses deskripsi siswa. Kita klik di sini, pilih kelas yang sama dulu, karena kita belum pindah ke kelas yang lain. Ini kita selesaikan dulu satu kelas, ya. Ya, kita pilih semester 3. Kita tunggu Bapak Ibu prosesnya, proses memilih ini, ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu langsung klik simpan, ya. Di paling bawah. Simpan. Simpan. Oke. Jadi data yang ditambahkan 36 siswa ini, ya. Data yang mengalami perubahan tidak ada, data yang gagal di input tidak ada. Langsung oke. Ini sudah selesai. Selanjutnya, tahapan paling terakhir sebagai guru mapel adalah mengirim nilai. Mengirim nilai ini apa Bapak Ibu? Mengirim nilai ke wali kelas, gitu, ya. Itu tahapan terakhir, ya. Untuk kelas 11 IPA 1 tadi, ya. Silakan diklik kirim nilai akhir. Klik kirim nilai akhir. Lalu pilih kelasnya yang mau dikirim nilainya, 11 IPA 1, fisika umum tanpa subbidang. Pilih semesternya. Pastikan bahwa di sini sudah muncul nilai-nilainya, ya Bapak Ibu. Kalau nilainya belum muncul, biasanya adminnya belum melakukan penginputan KKM biasanya, ya. Kalau nilai di sini belum muncul, biasanya adminnya itu belum melakukan penginputan KKM. Jadi kalau nilainya tidak tampil di sini, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, tinggal dikonfirmasi saja ke adminnya atau dapodik, ya, untuk menginput KKM-nya. Nah, ini sudah nilainya sudah muncul Bapak Ibu, ya. Siswa atas nama ini, KKM-nya sekian, nilai pengetahuannya 80, predikatnya C, nilai keterampilan 85, predikatnya B, sikap spiritualnya baik. Tadi yang sangat baik ini, Arik Rismana ini tadi sangat baik, maka di sini akan berubah menjadi sangat baik. Kalau sudah, lalu kirim nilai akhir, ya. Klik kirim nilai akhir. Klik kirim nilai akhir. Ini sudah berhasil, ya. Oke. Sudah, segitu saja Bapak Ibu, ya. Jadi sebagai guru mapel, tugasnya hanya seperti itu, ya.
Jadi sangat mudah sekali untuk menggunakan aplikasi Erapod ini sebagai guru mapel. Nanti untuk kewenangan wali kelas itu ada sendiri. Jadi misalnya 11 IPA 1 yang sudah kirim nilai siapa, nanti akan kelihatan ya. Jadi ini guru atas nama Muyono ini sudah melakukan input nilai dan sudah melakukan kirim nilai ke wali kelas. Maka nanti wali kelas bisa mengecek guru-guru siapa yang sudah mengirimkan nilai dan guru-guru siapa yang belum mengirimkan nilai. Jadi nanti akan ketahuan. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali proses input data nilai sebagai guru mapel di aplikasi Erapod itu yang pertama Bapak Ibu login, lalu yang kedua data kompetensi dasarnya itu diedit ya. Lalu disimpan mana kompetensi dasar yang diajarkan, mana yang tidak diajarkan. Nah, yang diajarkan itu diaktifkan, yang tidak diajarkan dinonaktifkan. Nah, kompetensi dasar keterampilan dan pengetahuan itu harus berpasangan. Misalnya kompetensi dasar pengetahuannya 3.1 Bapak Ibu aktifkan, maka ada satu kompetensi dasar lagi, satu yaitu 4.1 harus diaktifkan. Tidak boleh kompetensi dasar pengetahuannya diaktifkan lalu keterampilannya tidak diaktifkan. Maka nanti Bapak Ibu pada saat mengentri nilai itu mengalami kendala gitu ya, atau nilainya tidak tampil seperti itu. Jadi mohon untuk kompetensi dasar ini diperhatikan betul-betul sebelum Bapak Ibu melakukan proses penginputan nilai yang lain. Setelah kompetensi dasar diedit, langkah selanjutnya Bapak Ibu silakan input nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini bisa diinput secara manual maupun secara impor. Lalu nilai keterampilan. Nilai keterampilan juga bisa diinput secara manual, bisa diinput secara impor. Selanjutnya adalah input nilai sikap spiritual, dilakukan secara manual. Selanjutnya input nilai sikap sosial dilakukan secara manual. Setelah proses semua aspek, 4 aspek ini tadi kita nilai, selanjutnya Bapak Ibu silakan proses deskripsi nilai siswa. Setelah proses deskripsi selesai, maka langkah selanjutnya adalah kirim nilai ya, kirim nilai akhir. Nah, setelah proses ini dilakukan, baru Bapak Ibu bisa pindah ke kelas yang lain, dilakukan proses penilaian sama seperti kelas sebelumnya. Tetapi kompetensi dasarnya sudah tidak perlu lagi dirubah untuk kelas-kelas yang lain. Jadi, data kompetensi dasar hanya dilakukan pertama kali sebelum Bapak Ibu melakukan proses penilaian terhadap kelas-kelas yang lain. Demikian Bapak Ibu tutorial singkat mengenai cara penggunaan aplikasi Erapod khusus untuk level guru. Nanti untuk level yang lain saya akan berikan tutorial lagi, baik itu untuk admin, untuk wali kelas, untuk guru BK maupun untuk siswa. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.